Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu kedengaran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Share screen Ibu juga udah kelihatan ya? Iya, Bu, kelihatan. Oke. Hari ini kita masuk pertemuan ke-10. Masih membahas tentang pajak pertambahan nilai. Tapi sebelum materi, Ibu mau ngasih tugas yang kemarin. Ibu mau menjelaskan sedikit. Jadi yang tugas kemarin kan Ibu janji mau ngasih tugas yang pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6. Jadi kan pembahasan kita kan ada beberapa jenis pajak nih. Yang pertama kan apa namanya sejarah dan pengertian pajak secara umum. Terus ada pajak penghasilan. Terus yang sekarang kan pajak pertambahan nilai. Nah, kalian Ibu minta untuk bikin kelompok. Satu kelompok itu 4 sampai 5 orang boleh. Terus kalian bikin makalah, kemudian dipresentasikan. Jadi nanti materinya itu dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6. Pembahasannya dari sejarah perpajakan sampai pajak penghasilan. Untuk data kalian harus ambilnya dari undang-undang kan, waktu di awal pertemuan kan Ibu pernah bilang tuh harus punya undang-undang pajak, undang-undang yang komplit, undang-undang apa namanya PPH, KUP, undang-undang PPN, Bea Matre, daerah dan sebagainya. Jadi itu harus punya. Jadi bikin kelompok, satu kelompok 4 sampai 5 orang. Terus kalian bikin makalah dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6. Terus nanti bikin presentasinya nggak langsung ya, tapi kalian bikin video presentasi, nanti diupload ke YouTube, terus linknya kasih ke saya. Jadi nanti saya lihat di link YouTube-nya aja. Ada pertanyaan? Itu deadline-nya kapan ya, Bu? Deadline-nya sebenarnya sebelum materi PPN selesai, karena kan nanti setelah materi PPN selesai di pertemuan ke-11, nanti soalnya tugasnya sama. Jadi kalian bikin presentasi, bikin video untuk menjelaskan apa sih PPN itu apa gitu. Jadi kayak di pajak juga sama tuh, kayak subjek objek pajak itu apa, terus apa yang bukan objek pajak, penghasilan apa dan sebagainya. Ada yang mau ditanya? Untuk deadline berarti minggu besok kan kita tuh pertemuan hari apa sih, saya? Senin ya? Iya, hari Senin. Pertemuan terakhir kan hari Senin tuh. Oh, sekarang udah Jumat. Ibu kirain seminggu, ternyata cuma beberapa hari. Ya udah minggu depan deh. Minggu depan itu tanggal berapa tuh? Minggu depan kita kan, sebelum Senin aja kan masih ada 1, 2, masih ada 2 hari. 2 hari bisa kan? Sebelum Senin atau maksimal Senin, maksimal pengiriman videonya, link video. Sampai malam, Bu? Ya, sampai malam. Udah bikin kelompok belum kemarin? Baru kelompok lama sih, Bu. Kelompok lama tuh yang 3 orang ya? Enggak, ini kelompok yang matkul lain gitu. Oh, berapa satu kelompok berapa orang? Ada yang 8, ada yang 7 kayaknya. Ada yang nanti ini aja berarti 2 kelompok dilebur jadi 2 kelompok. 2 kelompok dilebur jadi 3 gitu aja nanti. Kalau 8 orang kebanyakan pasti ada yang nggak ngomong. Jadi Ibu tuh pengennya tuh semua anggota sama 5-5-nya ya 5-5-nya tuh menjelaskan gitu loh, nggak cuman yang 1 orang yang keempatnya cuma diem aja gitu, enggak. Jadi nanti untuk presentasinya tuh kayak dibagi-bagi itu, nanti kayak si siapa gitu membahas tentang sejarah, terus nanti
si siapa namanya Wulan nanti membahas tentang apa namanya ketentuan umum perpajakannya, kayak bagaimana cara lapor pajak penghasilan, terus kapan keterlambatan, dendanya berapa, kayak gitu. Nah, nanti sama Akila nanti membahas tentang objek pajaknya, terus nanti si Najwa membahas tentang apa namanya bukan objek pajak gitu. Jadi semua tuh harus ngomong. Kalau 8 kayaknya nggak mungkin, saya kebanyakan. Jadi yang apa namanya kelompok lama itu kan 7-8 tuh digabung sama kelompok yang lain terus jadi 3 gitu aja, biar nggak usah nyari-nyari lagi. Bisa Oke, gitu? Bu, baik. Bisa ya? Bisa, Bu, bisa. Oke. Itu, Bu, kan makalahnya kan dibuat ya. Ini cuma pengumpulan link YouTube-nya aja, Pak. Makalahnya juga dikumpulin. Nanti kalau Ibu apa namanya minta makalah nanti kirimin. Jadi nggak semua Ibu minta. Oke, Bu, baik. Maaf Bu, mau bertanya. Yang Kenapa? di-uploadnya di YouTube masing-masing apa gimana Bu? Salah satu, jadi kalau sama kalian punya YouTube, di YouTube salah satu aja, salah satu mahasiswa. Kalau nggak punya, ya udah nggak apa-apa. Link video kirim ke Ibu. Bukan link video sih, videonya aja kirim ke Ibu. Oh, baik Bu, terima kasih Bu. Yo, sama-sama. Ibu izin bertanya Bu, untuk durasi videonya itu berapa ya Bu? Kalau video yang ada di YouTube itu biasanya kan sekitar 10-an lah. Soal masih 14 dan sebagainya itu masih bisa. Tapi kalau lebih pun sebenarnya bisa, ada settingannya. Jadi nggak ada batasan intinya. Cuman kalau kalian mau mengikuti YouTube biar gampang itu sekitar 15-an menit apa ya? 10 atau 15 gitu. Tapi kalau dari Ibu nggak ada batasan, saya. Kamu mau 2 jam juga nggak apa-apa. Baik Bu, terima kasih Bu. Yo. Nanti kalau kalian kesusahan bikin video yang bisa menampilkan semua orang, itu kan sebenarnya ada yang bisa digabung-gabung videonya, atau bisa juga kayak kita nih yang sistem apa namanya pakai Zoom gini. Jadi kan nanti setiap orang kan bisa ngomong masing-masing tuh. Paham nggak? Bisa digambarin nggak? Zoom-nya disambungin ke YouTube gak sih, Bu? Atau gimana? Zoom sambungin ke YouTube. Nah, kan Itu tuh kayak Zoom gini kan bisa di-record kan? iya bisa. Ya, maksud Ibu apa namanya nanti Zoom-nya aja yang di video hasil record itu dimasukin ke ini aja, masukin ke apa? YouTube. Oke, Bu. Baik. Ada lagi? Itu nanti bisa dibahas lebih lanjut di kalian kalau boleh kalau mau tanya-tanya. Ya. Iya, Bu. Oke. Selanjutnya Ibu mau masuk ke materi masih pembahasan tentang pajak pertambahan nilai. Sebelum materi pertemuan ke-10, Ibu mau apa namanya pertemuan ke-10 yang tentang apa objek PPN. Jadi kalau PPN itu pajak yang dikenakan secara dilihat dari objeknya ya. Jadi kalau di pajak itu dikenal dengan pajak kena barang kena pajak sama jasa kena pajak. Jadi yang dikenakan pajaknya tuh objeknya. Objek itu bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk jasa. Kalau barang tuh berarti kelihatan tuh ada bentuknya, ada jenisnya, bisa dirasakan gitu kalau barang. Nah, kalau yang jasa itu berupa kayak pelayanan, jasa konsultasi, jasa konsultan, jasa desain dan sebagainya. Jadi dalam bentuk jasa. Nah, untuk barang sendiri itu nanti akan dibedakan menjadi 2, barang berwujud dan barang tidak berwujud. Barang berwujud itu ya berarti barang yang ada bentuknya, bisa dipegang, bisa dirasakan, bisa dilihat. Sedangkan untuk kayak contohnya kayak meja, kursi, terus apa AC, motor, mobil, mesin dan sebagainya, gedung, itu masuk ke dalam aktiva yang bisa barang yang bisa dilihat ya, atau barang berwujud. Sedangkan kalau untuk barang yang tidak berwujud itu barang yang tidak ada wujudnya, tapi dia masuk ke dalam kategori aktiva. Contohnya ada hak paten. Hak paten tuh
penemuan yang kita temukan terus kita patenkan bahwa itu penemuan kita. Jadi kalau orang mau beli barang kita, berarti dia harus beli hak paten kita. Itu kenapa kayak Microsoft Office, Microsoft itu mahal karena sebenarnya hak patennya yang mahal. Makanya kalau kita beli bajakan kan harganya jauh banget kan, yang asli itu bisa 800, 900, bisa jutaan. Sedangkan kalau yang bajakan itu bisa murah gitu. Nah, itu yang mahal itu hak patennya. Terus selain hak paten ada franchise. Franchise itu waralaba. Jadi kayak ibu bikin satu masakan atau kue atau apalah, terus ibu mempatenkan nama merek atau apa. Nah, terus ibu jual tuh franchise-nya. Nah, itu juga termasuk ke dalam kategori harta tidak berwujud atau barang tidak berwujud. Selain itu juga ada hak goodwill. Goodwill itu nama baik, biasanya ada di dalam suatu perusahaan. Jadi suatu perusahaan itu biasanya punya orang yang memiliki goodwill dan bisa meningkatkan aktiva. Meningkatkan aktiva itu dalam arti bukan aktiva sebenarnya ya, tapi dengan dia ada di perusahaan tersebut, itu dia bisa meningkatkan perusahaan. Contohnya kayak Raffi Ahmad lah. Raffi Ahmad itu kan dia masuk ke perusahaan mana aja, pasti perusahaannya tuh dipercaya orang gitu. Nah, itu kategori goodwill. Jadi ada nilai nama baik suatu perusahaan karena adanya orang tersebut. Nah, itu termasuk ke dalam barang tidak berwujud. Terus ada lagi nggak? Merek dagang. Merek dagang juga termasuk ke dalam kategori barang yang tidak berwujud. Jadi ibu bikin kue terus ibu namain apa gitu. Nah, itu jadi merek dagang. Ya kayak kayak susu itu kan mereknya banyak kan, padahal isinya susu semua tuh, tapi mereknya beda-beda. Nah, itu termasuk dalam kategori barang tidak berwujud. Terus kemarin ada perubahan untuk 11% kalau tahun 2021 tahun 2021 sampai dengan bulan Maret, masa Maret 2021 itu masih menggunakan yang tarif 10%. Tapi untuk April 2022 ini menggunakan tarif 11%, dan nanti di tahun 2025 itu akan berubah lagi menjadi 12%. Ya, ini untuk review sedikit di pertemuan ke-10. Nah, sekarang di pertemuan ke-9 kemarin. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-10 faktur pajak. Jadi faktur pajak itu bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kalau di dalam pajak itu penyerahan artinya penjualan ya. Jadi pengusaha kena pajak yang melakukan penjualan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak itu wajib membuat yang namanya faktur pajak. Itu buat bukti bahwa penyerahan barang tersebut yang dijual oleh pengusaha kena pajak itu sudah dikenakan PPN. Nah, di sini untuk faktur pajak dengan faktur penjualan, kecuali untuk faktur pajak gabungan. Jadi kalau kalian bikin faktur pajak sama faktur penjualan itu biasanya sama. Sama itu bukan berarti satu ya. Sama itu berarti isiannya, terus nama wajib pajak, nama pembeli, nama penjual itu disamain semuanya dengan faktur penjualan. Jadi faktur pajak itu biasanya pada saat mau bikinnya itu berdasarkan faktur penjualan. Jadi input aja sesuai data yang ada di faktur penjualan gitu. Mungkin kalau di beberapa perusahaan ada yang namanya invoice, ada nama ini pakai Jadi kalau kalian disuruh bikin faktanya, jadi kalian bikinnya berdasarkan itu data yang ada di dalam. Jangan kalian disuruh bikin faktur pajak, terus kalian minta invoice-nya atau faktur penjualannya. Jadi pajak yang pertama itu sebagai bukti yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak, dan dirjen bea cukai yang dikenakan impor. Jadi kalau Priuk atau mana lah, pelabuhan lah. Nah, biasanya nanti yang akan membuat ini adalah dirjen pajak. Tapi kalau dirjen pajak bentuknya bukan faktur pajak, tapi pemberitahuan impor barang atau pemberitahuan ekspor barang biasanya. Terus yang kedua itu sebagai bukti pembayaran PPN dan PPNBM bagi
pengusaha kena pajak pembeli, pengusaha kena pajak pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak, atau bagi pengimpor barang kena pajak. Jadi bagi si pembeli, faktur pajak itu sebagai bukti pembayaran bahwa kita tuh sebagai pembeli sudah membayar PPN. Jadi kalau kalian beli kayak di Indomaret atau di Alfa itu kan biasanya ada struk yang menyatakan telah dipungut PPN 10% berapa itu dari total penjualan. Nah, itu kan sebagai bukti bahwa kalian sudah membayar PPN-nya. Terus yang ketiga sebagai sarana pengkreditan faktur pajak masukan. Jadi kalau si pembeli adalah sama-sama PKP, sama-sama pengusaha kena pajak, maka pembelian itu bisa dijadikan sebagai kredit pajak. Kredit pajak itu berarti pengurang pajak yang harus dibayarkan. Kalau yang kayak kalian itu kan bukan PKP tuh. Jadi pada saat kalian dapat bukti potong yang faktur pajak sederhana yang ada PPN-nya itu, kalian tidak bisa mengkreditkan karena kalian belum PKP. Kalau yang sudah PKP itu bisa dikreditkan. Tapi syaratnya nggak boleh sederhana ya, harus faktur pajak standar. Terus yang keempat, sebagai dasar untuk pembuatan nota retur. Jadi kalau di PPN itu kan pada saat kita jual barang, kita ngeluarin faktur pajak itu kan kita memungut PPN-nya. Nah, ternyata ada retur. Nah, kalau ada retur maka wajib membuat nota retur. Nah, kalau dia belum PKP dan tidak membuat faktur pajak, maka dia tidak bisa buat nota retur. Jadi nota retur itu yang bisa hanya yang sudah PKP saja. Kalau yang belum non PKP nggak bisa buat nota retur. Karena nota retur itu dibuatnya di dalam aplikasi e-faktur. Jadi ini khusus untuk yang sudah PKP. Terus kalau yang non PKP mau retur gimana? Biasanya kalau di di perusahaan itu kan kalau PPN itu dilaporkan kan paling lambat 1 bulan berikutnya tuh. Seumpama masa Mei, maka batas pelaporannya kan tanggal akhir Juni lah. Nah, biasanya kita kalau di perusahaan itu sebelum akhir Juni itu kalau selama ada pengembalian sebelumnya gitu. Jadi nanti kita akan melakukan revisi invoice atau revisi faktur penjualan. Karena kalau dia pembelinya non PKP, nota returnya nggak bisa dibuat. Jadi nanti perusahaan penjual yang kesusahan. Jadi direvisi invoice-nya saja biasanya. Ada yang mau ditanya? Oke, nggak ada ya. Selanjutnya di Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009 pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa kapan sih PKP ini harus dibuat. Jadi untuk faktur pajak itu harus dibuat pada saat terjadinya penyerahan atau penjualan barang kena pajak. Yang kedua, pada saat terjadinya penyerahan atau penjualan jasa kena pajak. Terus yang ke C itu pada saat ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Terus yang ke D pada saat ekspor jasa kena pajak. Jadi di dalam pembuatan faktur pajak itu ada ketentuannya. Kita nggak bisa kayak tiba-tiba bikin faktur pajak gitu, nggak bisa. Jadi kita harus ada penyerahan barang kena pajak dulu nih. Kita ada penyerahan kena pajak, penyerahan barang kena pajak. Nah, kita baru membuat faktur pajak. Nah, biasanya tanggal faktur pajak itu disesuaikan dengan tanggal penyerahan. Nah, di sini ini yang di pasal 13 ayat 1. Di pasal 13 ayat 1A, pada saat penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak masih sama. Yang ke B-nya ini yang berbeda. Pada saat penerimaan pembayaran, dalam hal penerimaan pembayaran tersebut sebelum penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Jadi yang pertama itu faktur pajak bisa dibuat pada saat pengusaha kena pajak menjual atau menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang kedua, bisa juga faktur pajak itu dibuat pada saat si pengusaha kena pajak ini menerima pembayaran. Jadi contohnya ibu beli barang ke Rosida. Ibu sama Rosida sama-sama pengusaha kena pajak. Karena ibu itu baru pertama kali beli barang ke Rosida belum percaya nih karena belum kenal ibu. Jadi ibu harus bayar dulu
seharga barang baru barangnya dikirim. Berarti kan pembayaran dulu. Nah, pada saat penerimaan pembayaran ini si Rosida bikin faktur pajak buat ibu, biarpun barangnya tuh belum dikirim, tapi uangnya sudah Rosida terima. Ya, itu yang kedua. Jadi ada beberapa peraturan dan perusahaan boleh pakai yang mana. Terus dalam hal penyerahan sebagaimana sebagian tahap pekerjaan. Jadi ini biasanya kayak untuk perusahaan kayak konstruksi dan sebagainya. Biasanya kan kayak ada pembangunan 50%. Bayar nih, pembayaran 50% sesuai dari kesepakatan. Terus nanti pembangunan sudah sampai 50%, berarti dibayar lagi tuh 25% lagi. Nanti pembayaran 75% hampir selesai dan 100% nanti baru ada pelunasan. Jadi itu pembayarannya itu dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pengerjaan. Dan itu pembuatan faktur pajaknya itu disesuaikan dengan pembayaran termin. Contohnya termin 1 itu tanggal 1 Mei. Berarti tanggal 1 Mei si pengusaha kena pajak tersebut harus bikin faktur pajak tuh pada saat menerima pembayaran. Terus termin 2 dibayarkan pada tanggal 1 Juli lah, tanggal 1 Juli. Atau bisa jadi tanggal 20 Mei. Tanggal 25 Mei ternyata ada pembayaran termin kedua, berarti dia harus membuat faktur pajak lagi untuk pembayaran termin kedua, begitu seterusnya sampai selesai. Terus yang ketiga ada beberapa saat yang diatur di dalam peraturan pemerintah, jadi tidak masuk ke dalam 3 ini. Pada prinsipnya faktur pajak itu dibuat pada saat penyerahan atau pada saat pembayaran. Dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan. Tentu yang mana? Penyerahan barang dulu atau penerimaan pembayaran dulu. Kalau penyerahan barang dulu berarti faktur pajak dibuat pada saat tanggal penyerahan. Kalau pembayaran dulu berarti faktur pajak dibuat pada saat penerimaan pembayaran. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya faktur pajak. Itu yang kemarin Ibu udah sempat singgung sedikit. Faktur pajak itu ada faktur pajak standar, terus ada faktur pajak bagi pengusaha kena pajak eceran, terus ada dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak. Untuk faktur pajak standar itu di dalamnya juga ada faktur pajak gabungan. Jadi standar faktur pajak yang berlaku yang diatur dalam per 24 PJ 2012 pasal 2. Jadi ada ketentuannya untuk faktur pajak standar itu apa. Jadi kalau faktur pajak standar itu berarti ya standarnya itu faktur pajak. Faktur pajak itu harus diisi secara jelas, lengkap dan benar. Terus biasanya itu untuk faktur pajak standar itu akan memuat nama, identitas penjual dan identitas pembeli. Identitas penjual dan pembeli itu biasanya meliputi nama, NPWP, dan alamat. Itu identitasnya. Terus yang kedua itu harus ada, sebelumnya harus ada nomor seri ya. Jadi faktur pajak yang standar itu harus ada nomor seri tuh. Ada nomor seri, ada identitas penjual dan pembeli. Terus harus ada deskripsi barang. Contohnya TV berapa inch, berapa unit, itu harus ada deskripsi barangnya, terus harus ada harganya. Setelah itu harus ada jumlah PPN yang dipungut, terus harus ada penandatangan untuk wajib pajak atau puasa diperbolehkan. Nah, untuk sekarang tuh tanda tangan tidak harus tanda tangan pakai tangan gitu, cap basah, enggak, tapi sekarang ada elektronik jadi dalam bentuk barcode. Nanti kalau kalian cari di internet tuh banyak tuh, cari aja untuk faktur pajak, faktur pajak elektronik. Nanti bentuknya tuh faktur pajak biasa, tapi di bawahnya itu nggak ada tanda tangan, tapi ada barcode di sebelah kiri bawah kalau nggak salah, sebelah kiri bawah. Nah, di dalam peraturan itu kalau datanya yang tadi Ibu sebutkan itu tidak ada atau tidak sesuai, maka disebutnya faktur pajak cacat. Kalau faktur pajak cacat itu namanya dianggap faktur pajak yang tidak sah. Kalau tidak sah berarti tidak boleh, nggak diakui gitu, baik secara si penjual maupun si pembelinya. Nah, ini yang masih standar, itu harus ada nomor serinya, terus nomor kode transaksi, 1 digit itu untuk kode status, serinya dari Ditjen Pajak. Oh ya, jadi nomor seri itu kita minta ke Ditjen Pajak.
Jadi setiap tahun itu kita diperbolehkan untuk meminta setiap 3 bulan sekali atau berapa bulan sekali lah, sesuai kebutuhan. Jadi kita mengajukan surat permohonan untuk permintaan nomor seri faktur pajak. Misal, Ibu meminta nomor seri faktur pajak 100. Nah, nanti dari Dirjen Pajak itu akan memberi range nomor seri sejumlah 100 nomor. Jadi kayak misalnya nomor 0001 sampai 0099 gitu. Nah, itu nanti yang akan kita pakai sebagai, nah kalau sebelum habis biasanya kita minta lagi tuh. Semua minta sisa 10 atau setiap bulan kita bikin 50 nih. Sisa berapa gitu, sisa 10 atau 40, kita langsung minta. Faktur pajak itu ada masanya. Faktur pajak tanggal 27 Mei. Berarti pajak tanggal 28. Karena pembuat permintaan nomor seri faktur pajak itu tidak boleh melebihi tanggal di faktur pajak. Jadi kalau kita minta faktur pajaknya di tanggal 28 Mei, kita bisa bikin faktur pajak dengan nomor seri tersebut mulai tanggal 28 Mei sampai ke belakang. Tapi kalau ke depan kita nggak bisa. Jadi ada masanya kalau nomor seri faktur pajak. Untuk kode dan nomor seri faktur pajak, ini sesuai dengan peraturan, terus ada titik, terus ada 3 angka lagi, terus ada 2 angka lagi. Ini yang dari sini sampai sini itu dari Dirjen Pajak. Ini biasanya kita jadi kita cuma ini doang. 3 digit yang awal ini kita yang menyesuaikan dengan transaksi kita. Untuk yang digit sama kode transaksi, terus 1 digit ini sampai sini berarti 13 digit yang dari DJP. Keterangan. Oke, kalian baca sendiri. Nah, ini untuk kode transaksi yang tadi wajib pajak isi sendiri ya. Jadi kalau untuk 01 itu biasanya digunakan untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak pungut oleh si PKP penjual. Jadi selama Ibu PKP penjual nih, Ibu jual barang ke Indriana misal. Nah, berarti Ibu menggunakan kode transaksi yang 01 karena yang pungut pajaknya adalah Ibu. Kalau kode 02 itu berarti penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak itu kepada pemungut PPN, bisa jadi kayak bendaharawan pemerintah. Jadi bendaharawan pemerintah itu kita jual barang ke pemerintah itu. Nah, kalau kita jual barang ke pemerintah berarti yang memungut PPN-nya itu ya pemerintah, namanya bendaharawan pemerintah. Nah, itu pakai kodenya 02. Digunakan untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pemungut PPN lain. Ada minyak dan gas. Nah, itu diperbolehkannya. Ini ada sampai kode 08. Jadi sama jenis transaksinya untuk 9 itu kode 09 itu digunakan untuk aktiva pasal 16D di Undang-Undang PPN yang PPN-nya dipungut oleh pengusaha kena pajak. Jadi ada beberapa kode ya. Nomor seri faktur pajak dan cara bacanya. Di sini 900 sampai 7 ini PPN dan PPN-nya dipungut oleh pengusaha penjual yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Jadi itu si penjualnya. Nah, hal ini ditunjukkan dengan transaksi 001. Terus 1 itu artinya faktur pajak normal. Nanti kalau kalian mau mengganti faktur pajak, ini akan berubah jadi 1. Kalian mau pembetulan atau penggantian faktur pajak berkali-kali, berubah jadi kalau pembetulan 2 kali terus jadi 2 gitu enggak. Untuk yang ini lihat 13, ini berarti tahun 2013 dengan nomor 900 ini kode dari Dirjen Pajak. Jadi mungkin membedakan ini kali, membedakan kode-kode per. Dan ini nomornya itu harus sesuai dengan yang sesuai, maka dia nggak mau pada saat kita mau input itu di aplikasi e-faktur dia pasti nomor seri tidak sesuai. Faktur pajak pembetulan. Jadi kalau faktur pajak pembetulan atau yang 10111, terus nanti kalau sama ada pembetulan lagi ya tetap 1, nggak berubah berapapun kali pebetulannya tetap. Selanjutnya di sini untuk kalau tadi kan faktur pajak standar tuh. Kalau yang di sini untuk faktur pajak pedagang ecer. Sebelum Ibu masuk. Jadi kalau faktur pajak gabungan itu dia masuk kategori faktur pajak standar. Cuman cara pembuatannya yang agak berbeda. Kalau faktur pajak standar itu kan biasanya satu invoice atau satu faktur penjualan berarti satu faktur pajak. Kalau faktur pajak standar itu dalam satu faktur kalau faktur pajak gabungan itu dalam satu faktur itu bisa terdiri dari beberapa invoice atau beberapa faktur penjualan. Jadi selama 1 bulan itu transaksinya dijadikan satu faktur pajak. Itu harus jelas. Oke.
Jadi benar ada yang gabungan. Terus yang kedua itu untuk faktur pajak bagi pedagang eceran. Pedagang ecer PKP ya, enggak semuanya dia dikukuhkan jadi pengusaha kena pajak. Jadi ini hanya berlaku untuk pedagang eceran yang dia udah dikukuhkan sebagai pengusaha sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak nomor per 58 PJ 2000 ayat 1 ayat 1, tapi dia bukan dari undang-undang tapi dari peraturan Dirjen Pajak. Di sini untuk PKP pedagang eceran yang selanjutnya disebut PKPPE adalah PKP yang dalam kegiatan usahanya atau pekerjaannya melakukan penyerahan barang kena pajak dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko dan kios atau konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya. Jadi bisa jadi kayak sales loh, door to door, langsung jual barang. Penjualan eceran yang dilakukan kepada konsumen akhir tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis. Penjualan itu kan harus ada PO dulu, terus ada pengiriman, ada pemesanan secara tertulis. Yang kalau yang eceran tuh nggak ada, jadi datang langsung beli atau jual. Terus yang ketiga biasanya umumnya penyerahan barang kena pajak atau transaksi jual beli itu dilakukan secara tunai. Jadi kalau ciri-ciri pedagang eceran itu biasanya penjual eceran toko, kios yang langsung mendatangi konsumen. Terus penjualannya itu tidak dilalui tahapan-tahapan, nggak ada PO, nggak ada pemesanan, nggak ada kontrak tertulis dan sebagainya. Terus biasanya bentuknya itu penjualan secara untuk faktur faktur pajaknya itu biasanya disebutnya faktur, bukan setiap invoice nanti dibikin faktur pajaknya, enggak. Jadi kalian kan kalau belanja ke Indomaret itu kan ada faktur pajak sederhana tuh. Nah, faktur pajak sederhana itu nanti digabungkan, kalau di dalam istilah pajaknya itu namanya faktur pajak digunggung. Nah, nanti faktur pajak digunggung itu akan dijadikan satu, dihitung, terus dilaporkan jadi satu. Faktur pajaknya itu jadi enggak satu invoice yang struk penjualan tuh. Struk penjualan terus dibikin faktur pajak itu enggak, tapi digunggung, dijadikan satu. Itu bedanya kalau yang faktur pajak untuk pedagang ecer sama yang faktur pajak standar tadi. Untuk faktur pajak pedagang ecer itu biarpun tidak ada nama PON gitu. Untuk faktur pajak yang ketiga itu faktur pajak yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi dokumen bukan faktur pajak, dokumen tertentu yang kedudukannya itu sama dengan faktur pajak. Nah, di sini Dirjen Pajak per 27 PJ tahun 2011 pasal 1. Yang pertama itu ada pemberitahuan ekspor barang yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Biasanya kalau eksportir itu dia akan mengajukan BEP sebelum dia melakukan ekspor barang atau pada saat melakukan ekspor barang lah. Jadi berbarengan dia ekspor barang terus dia mengajukan surat permohonan pemberitahuan. Apa ya berarti ya? Berarti si penjualnya intinya yang membuat pemberitahuan ekspor barang itu penjual, tapi nanti di ACC-nya itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ya. Itu dokumen tertentu yang pertama. Terus yang kedua ada surat perintah penyerahan barang atau disingkatnya SPPB, itu yang dibuat oleh Bulog atau Dolok. Kalau Bulog itu pusat, kalau Dolok itu daerah. Terus ada juga yang ketiga itu faktur nota untuk bon penyerahan atau disingkatnya BNBP. Ini biasanya dikeluarkan atau dibuat oleh Pertamina untuk penyerahan bahan bakar minyak dan bukan bahan bakar minyak. Terus yang keempat itu ada bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi. Terus yang kelima itu ada bukti tagihan dan penyerahan listrik oleh perusahaan listrik. Terus yang terakhir itu ada pemberitahuan impor barang atau PIB. Jadi dokumen tertentu itu ada 6 tadi ya. Dan kedudukannya itu dipersamakan. Selanjutnya kita bahas tentang faktur pajak elektronik. Jadi kalau dulu sebelum tahun berapa ya lupa. Pokoknya tahun 2012 aja masih pakai. Tahun 2017, kayaknya tahun 2020-an deh.
sejak tahun 2020-an itu faktur pajak menggunakan faktur pajak elektronik. Jadi tanda tangannya itu yang tadi Ibu bilang nggak perlu tanda tangan, jadi nanti ada barcode. Itu namanya tanda tangan digital. Jadi tanda tangan si wajib pajak atau kuasa itu sudah dilaporkan ke DJP itu. Jadi nanti udah tidak perlu adanya tanda tangan lagi dan faktur pajak itu dianggap sah. Kalau tadi kan berdasarkan undang-undang pajak, salah satu yang menjadi syarat sahnya faktur pajak kan harus ada tanda tangan. Nah, kalau sekarang tuh tanda tangannya tanda tangan digital atau elektronik. Terus untuk faktur pajak berbentuk kertas atau hard pajak untuk setiap ini. Jadi yang yang manual itu masih ada. Salah satunya itu buat ekspor. Jadi kalau ekspor itu bentuknya masih dalam bentuk kertas. Kalau yang e-faktur ini kan nanti hasil itunya tuh dalam bentuk PDF. Jadi kalau kita mau print ya dalam bentuk PDF, kalau mau dicetak kertas ya bisa-bisa aja. Tapi kalau yang kedua ini yang contohnya tuh BEP. Jadi pemberitahuan ekspor barang itu biasanya Dirjen Bea dan Cukai ngasih ke penjual itu dalam bentuk kertas. Jadi dalam bentuk hard copy. Dan itu biasanya satu kertas itu ada 3 atau 4 lampiran. Jadi satu kertas itu yang kayak ada lembar 1, lembar 2, lembar 3 gitu. Jadi mungkin kemudian dan itu lebih hemat kertas. Selanjutnya tata cara untuk pembuatan dan pelaksanaan. Kalian bisa baca-baca untuk peraturannya. Terus ini, oke. Kalau tadi kan penjelasan tentang faktur pajak. Sekarang kita masuk ke penjelasan. Sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, untuk pembahasan pajak masukan dan pajak keluaran. Di Undang-Undang PPN pasal 1 ayat 24 yang dimaksud dengan pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan. Kalau perolehan itu berarti pembelian barang kena pajak dan atau jasa kena pajak atau pemanfaatan barang kena pajak yang tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean ataupun impor barang kena pajak. Jadi kalau pajak masukan itu timbul karena kita sebagai pengusaha kena pajak itu beli barang kena pajak atau jasa kena pajak. Jadi prosesnya kan kalau ibu PKP nih, terus sama Satria juga PKP misal. Ibu beli barang ke Satria, itu berarti Satria harus membuat faktur pajak kan, karena dia kan menyerahkan barang ke ibu. Bagi ibu itu perolehan barang, tapi bagi Satria kan penyerahan. Nah, pada saat Satria melakukan penyerahan barang kepada ibu, maka dia membuat faktur pajak. Nah, faktur pajak itu kan dikasih ke ibu tuh, karena ibu kan udah bayar harga barang sama PPN-nya. Nah, bagi ibu, faktur pajak yang ibu terima itu namanya faktur pajak masukan. Nanti faktur pajak masukan itu juga harus ibu laporkan ke dalam pelaporan SPT PPN ibu. Jadi pelaporan SPT PPN itu ada dua belah pihak ya, harus melaporkan pajak masukan dan pajak keluaran. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Jadi faktur pajak yang dibikin Satria itu namanya faktur pajak keluaran. Faktur pajak yang ibu terima dari Satria itu namanya faktur pajak masukan. Jadi ini cuman persepsi dari ibu mengeluarkan faktur pajak atau ibu terima faktur pajak. Ibu terima faktur pajak berarti kan ada faktur pajak masuk, itu namanya faktur pajak masukan. Kalau ibu jual terus ibu bikin faktur pajak, mengeluarkan faktur pajak, itu berarti faktur pajak keluaran. Logikanya gitu aja. Selanjutnya di sini, ini udah. Di sini ada syarat umum untuk pajak masukan yang dapat dikreditkan. Jadi pajak masukan yang dapat dikreditkan itu artinya pajak masukan kan berarti pajak yang sudah dibayarkan kan. Jadi ibu bayar pajak PPN pada saat ibu beli, ibu dapat pajak masukan. Jadi kan logikanya pajak masukan ini pajak yang sudah ibu bayarkan, paham? Nah, kalau pajak yang sudah dibayarkan berarti kan logikanya pada saat ibu ada pajak keluaran, berarti kan nanti bisa dikurangi dengan pajak yang sudah ibu bayarkan. Nah, itu namanya kredit pajak. Jadi, pajak yang sudah kita bayarkan itu bisa mengurangi pajak berutang kita. Tapi ada syaratnya. Syarat formalnya yang pertama adalah
tercantum di dalam faktur pajak standar atau dokumen yang diperlakukan sebagai faktur pajak standar. Jadi tercantum itu maksudnya ada namanya, ada nama ibu, ada identitas dan sebagainya. Yang ke B, belum ada pemeriksaan. Jadi selama belum ada pemeriksaan, faktur pajak itu boleh dikreditkan. Tapi kalau ada pemeriksaan dan ternyata faktur pajak itu tidak boleh dikreditkan, maka tidak boleh. Terus syarat materialnya adalah harus berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Contohnya kalau ibu punya perusahaan, terus ibu beli meja kursi untuk pegawai, itu faktur pajak masukannya itu boleh dikreditkan. Tapi kalau ibu beli barang yang secara tidak langsung, kayak ibu beli kayak ibu beli sepeda nih buat ibu lah, buat main-main lah. Nah itu kan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, itu tidak boleh dikreditkan. Tapi kalau berhubungan langsung itu diperbolehkan. Terus yang ke B, itu belum dibebankan sebagai biaya. Biasanya kalau kita beli barang itu kan barang ada PPN. Nah, kalau kita membebankan PPN itu, jadi harga sama barang itu kan biasanya di dalam satu invoice tuh. Biasanya kita kan kalau membebankan ya sesuai invoice itu. Paham? Berarti kan biaya PPN yang sudah dibayarkan itu sudah dibebankan, itu tidak bisa berarti. Kalau seumpama kalian mencatat biayanya itu dasar pengenaan pajaknya aja, jadi dari total invoice itu kalian keluarkan 10% PPN-nya, terus kalian bebankan, nanti PPN-nya itu bisa diakui sebagai kredit pajak. Bisa dipahami nggak? Jadi ini berkaitan dengan pencatatan ya. Jadi kalian tuh kalau mencatat biaya itu, apakah total semua yang dikeluarkan plus PPN atau hanya total biayanya aja tanpa PPN. Jadi kalau seumpama kalian membebankan biayanya sudah termasuk PPN, maka PPN-nya tidak bisa dikreditkan. Nah, di sini untuk UU PPN pasal 9 ayat 2 itu pajak masukan dalam suatu masa pajak dapat dikreditkan pada pajak keluaran untuk masa yang sama. Nah, sebenarnya untuk pajak masukan itu bisa dikreditkan sampai dengan 3 bulan. Jadi harus tidak 3 bulan. Kalau seumpama faktur pajak yang ibu terima itu bulan Mei, berarti bisa dikreditkan di bulan Juni, Juli, Agustus. Jadi Agustus terakhir harus dilaporkan. Selanjutnya di sini ada pengkreditan. Di UU PPN, Undang-Undang PPN pasal 9 ayat 2B menyatakan bahwa pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan UU PPN pasal 13 ayat 5 dan ayat 9. Jadi faktur pajak yang bisa dikreditkan itu yang memenuhi standar dari Ditjen Pajak. Harus ada nomor serinya, terus nomor serinya harus terdaftar di DJP, harus ada identitas penjual dan pembeli, harus ada deskripsi barang, ada harga, ada DPP, ada PPN, terus ada penanda tangan, dan sebagainya. Kalau tidak ada, dianggapnya faktur pajak yang cacat atau tidak sah. Terus selanjutnya di sini di pasal 9 ayat 3 itu menyatakan apabila dalam suatu masa pajak keluarannya itu lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan pajak pertambahan yang harus disetor. Jadi di perhitungan PPN itu kan berarti kita ada dua ya, ada dua sisi. Kita ada faktur pajak masukan, ada faktur pajak keluaran. Paham sampai sini? Jadi kita ada dua sisi faktur pajak, ada faktur pajak masukan dan ada faktur pajak keluaran. Faktur pajak keluaran itu berarti faktur pajak yang kita buat, faktur pajak yang kita terima pada saat kita menerima barang atau membeli barang. Nah, untuk perhitungan pajaknya, cara ngitungnya adalah faktur pajak keluaran itu diselisihkan dengan faktur pajak masukan. Faktur pajak keluaran kan faktur pajak yang harus kita bayarkan. Faktur pajak masukan itu faktur pajak yang sudah kita bayar. Nah, selisihnya berapa? Gitu. Kalau faktur pajak keluarannya itu lebih besar daripada pajak masukan, berarti logikanya gini. Faktur pajak yang harus kita bayar lebih besar daripada faktur pajak yang sudah kita bayar. Benar? Bisa dilogika? Jadi gini, faktur pajak keluaran itu kan faktur pajak yang kita harus bayar kan, yang pajak yang harus kita bayarkan kan. Kita mungut dari pembeli, terus nanti kita buat faktur pajak, kita harus bayar pajaknya karena kan kita sebenarnya menjadi wadah untuk memungut pajak tuh, ngambil pajak dari si pembeli kan. Yang pertama. Yang kedua, faktur pajak masukan itu faktur pajak yang sudah kita bayarkan terlebih dahulu. Nah, perhitungannya itu kita mengurangkan berapa sih jumlah faktur pajak keluaran yang harus kita bayar dikurangi dengan faktur pajak masukan atau faktur pajak yang sudah kita bayarkan. Kalau faktur pajak keluarannya lebih besar daripada pajak masukan, berarti selisihnya itu kita harus bayar.
Tapi kalau faktur pajak masukannya itu lebih besar daripada lebihannya itu, nanti bisa dikompensasi untuk membayar pajak yang akan datang. Jadi kayak kelebihan pembayaran. Gitu. Bisa dipahami nggak? Yaudah, nanti kita ada contoh di belakang. Nanti mungkin ini rumus jika berarti statusnya lebih bayar. Kalau pajak masukan lebih kecil daripada pajak keluaran. Ini ada contoh. PT Mikita Cookies itu telah dikukuhkan sebagai PKP. Dan berikut ini adalah informasi yang berkaitan dan pajak keluaran yang telah dipungut selama 1 semester 2014. Itu pajak yang telah dibayar saat perolehan. Terus pajak keluaran yang telah dipungut itu berarti ini kalian baca sendiri. Ibu langsung ke pembahasan. Data pajak keluaran dan pajak masukan selama 1 semester. Hitunglah besarnya pajak lebih bayar atau pajak kurang bayar pada Mikita Cookies pada bulan Januari sampai dengan Juni 2014. Nih jawab, untuk Januari pajak keluaran 3 juta tuh. Tapi dia punya pajak masukan dibayarkan lebih 3 juta. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Jadi yang 3 juta ini kelebihan bayar si PT Mikita Cookies ini bisa dikompensasi untuk periode Februari atau juga bisa direstitusi. Direstitusi itu artinya kita minta balik nih duit kelebihan itu diperbolehkan sama DJP. Tapi harus ada pemeriksaan dulu. Kalau di pemeriksa ternyata benar lebih bayar maka akan dikembalikan. Tapi kalau nggak benar, selanjutnya di bulan Februari pajak keluarannya kan 7 juta. Pajak masukan itu 6 juta. Berarti si PT Mikita Cookies ada kurang bayar nih. Tapi kita masih punya kelebihan bayar 3 juta nih di bulan Januari. Kita namanya kompensasi 1 juta, kurang bayarnya dikurangi kompensasi 3 juta. Berarti lebih bayar kita di bulan Januari itu masih sisa 2 juta. Dan 2 juta ini akan Nah, di bulan Maret itu pajak, berarti kan PT Mikita Cookies ada kurang bayar sebesar 6 juta. Kelebihan Maret si PT Mikita Cookies kurang bayarnya tinggal 4 juta. Berarti lebih bayarnya udah habis ya ini ya. Udah nggak ada. Berarti nih di bulan April itu ada pajak keluarannya 6.500.000. Berarti kita punya pajak lebih bayarnya 5.500.000. Statusnya kurang bayar. Selanjutnya di bulan Mei nggak ada pajak. Berarti PPN lebih bayarnya itu 10.900.000 ditambah kompensasi 100. Berarti total lebih bayar di per Mei 2014 itu 16.460.000. Selanjutnya di bulan Juni ada penjualan sebesar 10 juta. Berarti pajak keluarannya ada pajak keluaran 10 juta, pajak masukannya 0. Bayar 10 juta. Tapi kita masih punya kompensasi nih, masih punya lebih bayar. Kita kompensasi sebesar 16 juta. Berarti sisa lebih bayarnya masih 5 juta nih. Ini bisa buat untuk periode yang akan datang. Begitu seterusnya. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya sampai sini? Tidak ada. Oke. Selanjutnya, tidak semua pajak masukan itu bisa dikreditkan. Jadi ada beberapa transaksi atau pajak masukan yang tidak boleh dikreditkan. Di sini diatur di dalam pasal 9 ayat 8 dan pasal 16B ayat 3. Untuk pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan untuk pengeluaran sebagai berikut. Di pasal 9 ayat 8 huruf A, untuk perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha itu dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi kalau ibu punya usaha, ibu belum PKP, ibu beli barang ke Aulia ternyata udah PKP. Biarpun ibu belum PKP, tapi karena si Aulia udah PKP, pada saat ibu beli barang ke Aulia, itu ibu dapat faktur pajak, biarpun ibu belum PKP. Paham? Nah, contohnya, ibu beli barang ke Aulia itu tanggal 1 Mei 2022. Ibu beli barang. Nah, selanjutnya ibu dapat faktur pajak kan. Setelah itu tanggal 24 Mei 2022 ibu dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Faktur pajak yang ibu peroleh di tanggal 1 Mei itu tidak boleh diakui sebagai tidak boleh dikreditkan sebagai pajak masukan karena waktu ibu beli tanggal 1 kan ibu belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
gitu. Jadi perolehan barang kena pajak dan jasa kena pajak sebelum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak itu tidak boleh dikreditkan. Terus yang kedua itu yang tadi, yang barang kena pajak atau jasa kena pajak itu tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Jadi kalau kita mau lihat ini berkaitan langsung dengan kegiatan usaha tuh kita harus lihat manfaatnya dulu. Ini buat apa sih? Kalau ini buat kayak meja admin, buat operasional dan sebagainya itu berarti masuk. Tapi kalau buat direksi, buat anggota keluarga direksi itu udah pasti nggak masuk ke dalam kategori yang ke B. Terus yang ke C itu ada perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor jenis sedan dan station wagon kecuali untuk barang dagangan. Jadi kalau di perusahaan untuk kendaraan kendaraan bermotor bentuk sedan dan station wagon itu masuknya itu dalam kategori barang mewah lah gitu. Jadi perolehan pajak masukannya untuk perawatan pemeliharaan itu nggak boleh dikreditkan kecuali kalau mobil tersebut itu. Terus ini ada juga kalian baca sendiri. Ini kalian baca pasal. Oke, latihan soal. Undang-undang pada apa? Permintaan nomor seri faktur pajak dijelaskan dalam per berapa? Si Akila ada nggak Akila? Per berapa sih? Ibu udah nggak pernah tanya jawab ya kelas ini ya? Per berapa? Akila nggak ada? Oh. Ada, Bu. Oh. Kirain Bobo. Yang D, Bu. Per Yang D, 24. per 24 atau D apa C? Yang B. Per Yang 24 PJ 2012. Yang B. Yang D apa C? Apa Akila? Yang C, Bu. Ya Allah, matanya. Yang C. Iya. Iya. Pokoknya kalau enggak yang 2012, 2013. Pokoknya yang per 24. Yang kedua, kode dan nomor seri faktur pajak terdiri dari berapa digit? Siti Halimatul ada nggak? Siti Halimatu. Siti. Yang B bukan, Bu, 13 digit. Kode dan nomor seri. Tadi berapa? Kan di depan ada 3 digit. 3 digit di depan awal. 3 digit di depan. Setelah itu, terus ada 2 digit. Terus ada 8 digit. Berapa itu? 3 tambah 3 tambah 2 tambah 8. 16, Bu. 16, Bu. Ingat ya, jadi untuk kode itu 3 di depan, terus titik, terus 3 lagi, terus strip, 2, terus titik, 8. Jadi 16. Si Aulia, kode transaksi untuk penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak kepada pemungut bendaharawan, berapa sih? 01, 02, 03, atau 0 berapa? Aul, kemana kau? Aul, Jawaban 01, Bu. 01. Bendahara pemerintah. 02. Iya. 02, Bu. Kode transaksi tadi ada berapa? Ada sampai berapa? 9, Bu. Iya, sampai 09. Terus, panjang. Era ada nggak Era? Era, Bu. Yang keempat saya, kode transaksi yang digunakan untuk penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak kepada pemungut PPN selain bendaharawan pemerintah yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN lain selain bendaharawan pemerintah seperti kontraktor sama pengusaha migas. Kode berapa?
Kode 03 Bu. Yang C. Oke. 003. Kayaknya benar. Alhamdulillah. Makasih Bu. Keempat. Wulan ada nggak Wulan? PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean atau impor adalah disebut apa? Apa Wulan? Ulan siapa ya, Hah? Bu? Ada 2 di kelas, ada Ulan Afifah juga. Oh. Ya udah Wulan yang ngomong aja. Wulan kamu aja udah. Pajak keluaran, Pajak apa? pajak pengeluaran. Pajak masukan, Bu. Pajak masukan. Iya. Pajak Penyerahan atau penyerahan. Jadi emang kalau di pajak itu bahasanya tuh panjang gitu. Padahal intinya cuman PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Harusnya kan gitu aja ya. Tapi ini agak kayak gitulah undang-undang. Jadi harus benar-benar dipahami. Jadi ini pajak masukan ya, karena di sini perolehan keluaran. Tapi kalau di sini perolehan berarti pajak masukan. Oke, ada yang mau ditanya? Kalian bisa absen Bisa nggak? Bu di Bu. Bisa, Bu. Oh, bisa. Oke lah. Ya udah, ada pertanyaan? Nggak ada. Untuk tugasnya paham? Ibu, Apa? saya mau izin mengusulkan, boleh gak Bu? Boleh, saya bentar. Tentang tugas itu kan banyak Bu. Apa enggak waktunya kecepatan Bu untuk hari Senin?